Walau a'jabakum ulaika yad'una ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para muslimin muslimat rahimakumullah, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada season kali ini kita akan selingi masalah-masalah udhiyah yang atau masalah kurban yang pernah kita janjikan dengan fenomena yang lagi viral pada saat ini, dan ini urgen atau penting sekali kita sampaikan, sehingga kenapa ini harus kita sisipkan di tengah-tengah kita membahas fikih kurban atau fikih Idul Adha. Teman-teman sekalian, seperti di potongan video dan berita kita sampaikan bahwa kita saat ini diminta oleh sebagian teman untuk ikut amar ma'ruf nahi mungkar, yakni terkait fenomena Ustadz abal-abal atau Ustadz yang lagi fenomenal, namanya Evi Effendi. Fenomenal di sini adalah fenomenal dalam arti fenomena kesesatannya, dan ini sangat membahayakan bagi umat begitu. Sehingga ini penting bagaimana kita sampaikan. Teman-teman sekalian, seperti berita yang kita terima dan kemudian kita ikuti terus bahwa Evi Effendi ini seorang yang mengaku belajar secara otodidak, jadi tidak punya guru, belajar agama lewat medsos, lewat terjemah, dan hasilnya adalah fatal. Jadi banyak statement yang keluar dari ajaran agama itu sendiri. Dia pernah menyesatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini sempat mau dilaporkan ke penegak hukum. Kemudian dia juga berbohong dengan entengnya mengaku bahwa dia belajar langsung pada Rasulullah dan para sahabat. Tentu ini adalah kebohongan yang nyata. Kalau dia belajar secara fisik lewat ru'yah atau lewat mimpi yang hak, tentu ini adalah dia siapa? Karena orang yang bertemu dengan Rasulullah pasca belum meninggal, bertemu para sahabat, bisa belajar kepada beliau, maka dia harus seorang waliullah yang luar biasa. Padahal Evi ini siapa? Kalau yang dimaksud adalah belajar langsung Quran hadis tanpa belajar lewat guru, tanpa lewat kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning, tentu ini juga kebohongan lagi. Kalau dia belajar Quran terjemah, siapa yang menerjemah? Jadi tidak bisa dikatakan namanya belajar langsung dari Rasulullah. Kalau dia belajar lewat makalah para sahabat, siapa yang menyampaikan? Jadi tentu ini ada yang menyampaikan. Jadi bohong lagi apabila yang dimaksud adalah dia hanya memilih qaul atau asharu sahabah, kemudian hadis. Ini juga lagi-lagi tidak mungkin kalau itu langsung dari sahabat atau dari Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, fenomena ini sesungguhnya menjadi pembelajaran bagi kita, menegaskan kembali bahwa orang belajar agama ini tidak bisa secara otodidak, jadi dia harus lewat guru gitu ya. Ini penting, seperti yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sesungguhnya Evi ini sudah punya 4 syarat, di 6 syarat orang belajar. Jadi dukanya ada, dukaun, jadi kecerdasannya ada, khirsun, jadi kemauan kerasnya juga ada, wastibarun, kemudian keulatannya juga ada, bulhotun, ekonomi, secara ekonomi dia mampu. Tapi ada 2 yang dia tidak bisa penuhi, ya dia irsyadu ustadi, jadi ada guru yang mendampingi, jadi ada gurunya. Kemudian tulu zaman, jadi waktu yang lama, dia ingin instan. Jadi ada 2 ini yang belum dia punya, dia penuhi, sehingga yang terjadi adalah kefatalan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, sanad ini sebetulnya rangkaian sanad atau metode orang memperoleh rantai guru yang kemudian sampai kepada Rasulullah. Kalau itu hadis, kemudian pengarang kitab, kalau ini kita belajar kitab-kitab fikih, itu sebenarnya ada 3. Jadi ada metode pertama adalah bisima. Jadi orang mendengarkan paparan dari guru, kemudian dia simpan. Yang kedua adalah bil qiraah. Jadi guru membaca, kemudian kita dengar, kemudian kita ganti membaca.
Dan ini mutlak dibutuhkan di dalam orang belajar membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini kalau tidak langsung talaki bertemu dengan guru, yang terjadi adalah seperti Evi ini. Jadi kesalahannya luar biasa. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang sangat prihatin bagaimana dia mengajarkan Al-Quran lewat medsos ya. Kemudian banyak begitu salahnya. Sehingga ini adalah penyesatan. Jadi dolun mudilun terhadap umat. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ketiga adalah bil ijazah. Jadi kitab-kitab ini diijazahkan. Ijazah adalah pemberian izin guru untuk menyampaikan ilmu atau kitab-kitab yang pernah dia peroleh kemudian disampaikan kepada muridnya. Nah, oleh sebab itu tidak heran di awal ini Rasulullah juga sudah mewanti-wanti bagaimana pentingnya sanad ya. Jadi orang harus punya guru ketika belajar agama. Rasulullah bersabda, man fasarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa ini menafsirkan Al-Qur'an kemudian dengan memakai ra'yunya, pendapatnya, tanpa ada riwayat yang datang dari Rasulullah lewat sahabat, lewat para perawinya, maka dia harus rela mengambil satu tempat di neraka. Imam Malik juga sudah mewanti-wanti bahwa inna hadzal ilma dinun. Jadi ilmu agama Islam itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Jadi ilmu ini adalah agama. Maka fangduru, lihatlah, mimman ta'khudhu dinakum. Dari mana kita mengambil agama itu? Kalau agama Islam, maka harus diambil dari syariat yang membawa yakni Rasulullah. Orang otodidak tentu tidak bersambung pada Rasulullah. Orang belajar lewat medsos tentu tidak bersambung sampai pada Rasulullah. Maka ini sangat menyesatkan. Ibnu Mubarak, seorang murid dari Imam Malik, ini juga sudah mewanti-wanti. Al-isnad dinun. Falaulal isnad lakola mangsya'a makola. Jadi sanad ini adalah bagian dari agama. Jadi rantai guru ini adalah bagian dari agama. Dari mana kita mengambil? Beliau yang kita ambil. Dari mana? Ini adalah bagian dari agama. Sebab kalau tidak, maka orang akan bicara agama ini sesukanya. Maka ini akan fatal. Makanya ini pentingnya sana di sini. Sehingga Imam Syafi'i ini juga mengibaratkan orang yang belajar agama tanpa sanad, aksana orang mencari kayu bakar di malam hari gitu ya. Dia dapat sebuah, kemudian diikat, tidak taunya yang digunakan mengikat ini adalah ternyata ular yang berbisa, sehingga ini akan membahayakan pada dirinya dan mungkin akan membahayakan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Evi Effendi ini adalah bagaimanapun adalah saudara kita, maka yang diperlukan adalah kesadaran bahwa dia sesungguhnya adalah masih muta'alim. Dia perlu belajar. Belum waktunya mengajar. Dia butuh guru. Tidak boleh dia belajar otodidak. Biar kalau ada kesalahan, ada mengingatkan. Kalau otodidak, siapa yang mengingatkan? Nah, dengan demikian, jangan salah, orang belajar dengan mengajar sama-sama mempunyai keistimewaan di mata Allah, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita sekalian. Teruslah belajar, teruslah mencari guru agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.